Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha ingin membaca kitab Ihya Ulumuddin karya ulama besar Imam Al-Ghazali pada halaman 282. Langsung saja saya baca teksnya. Falahu ayuharrika bisama'i syauqahu wa an yastathira bi ladzata raja'il wisali fa in ba'aha aw talaqaha haruma alaihi dzalika ba'dahu idz la yajuzu tahriku syauqi haitsu la yajuzu tahqiquhu bil wisali wal liqa'i wa amma man yutamatsalu fi nafsihi surata sobiyin awim ra'atin la yakhilu lahu an nadharu ilaiha wa kana yunazzilu ma yasma'u ala ma tamatsala fi nafsihi fahadha haramun li'annahu muharrikun lil fikri fil af'ali al mahdzurati wa mahijun litta'iyati ila ma la yubahul wusulu ilaihi wa aktsaru al-usaki was-sufahai minasyababi fi waqti hayajani syahwati la yanfakuna an idmari syai'in min dzalika wa dzalika mamnuun fi haqqihim lima fihi minat ta'id-tafini lal amru yarji'u ila nafsis samai walidzalika suila hakimun anil aiski faqala tukhanun yas'adu faqala tukhanun yas'adu ila dimagil insani yuziluhul jima'u wa yuhijuhus sama'u asabi'u sama'u man ahabballaha wa asyiqahu wastaqa ila liqa'ihi la yanzuru ila syai'in illa rahu fihi subhanahu wala yakra'u sam'ahu qari'un illa sami'ahu minhu aw fi fasama'u fi haqqihi muhijun li syauqi wa mu'akidun li isqihi wa hubbihi wa murin zinata qalbi wa mustakhrijun minhu akhwalan minal mukasyafati wal mulatafati la yukhitul wasfu biha ya'rifuha man dzaqaha wa yunkiruha mangkulu khissihi ang dzauqiha wa tusammatil kal akhwalu bilisani sufiyati wujdan ma'khudan minal wujudi wal musotafati ai sotafa min nafsihi ahwalan lam yakun yusotifuha qabla samai thumma takunu tilkal ahwalu asbaban riwatifa lirawatifa watawabi alaha tuharikul qalba biniyaroniha watunakihin naru al jawahira al ma'rudhata alaiha minal khubthi thumma yatba'us sofa al hasilabi musyahadatun wa mukasyafatun wa ya ghayatu matalibil muhibbina waha ta'ala wa nihayatu samaratil kurobati kulliha fal mufdi ilaiha min jumlatil kurobat la min jumlatil ma'ashi wal mubahati fa husulu hadhil ahwali lil qalbi bis samai sababuhu sirrullahi ta'ala fi munasabatin nagomatil mauzunati lil arwah wa taskhiril arwahi laha
wa ta'atsuriha biha syauqan wa farahan wa khusnan wan bisaton wan kibadon wa ma'rifatus sababi fi ta'siril arwahi bil aswati min daqaiqi ulumil mukasyafati wal balidul jamidul qasil qalbil mahrumu an ladzatis samai ta'ajjuba ya ta'ajjubu ya ta'ajjabu ya ta'ajjabu min taladzuzil mustami'i wa wajdihi wa tirabi halihi wa taghayyuri launihi ta'ajjubal bahimati min ladzatil lauzin wa ta'ajjubal anini min ladzatil mubasyarah wa ta'ajjubal sobi wa ta'ajjubas sobi min ladzatir riyasati wa tisai asbabil jah wa ta'ajjubal jahili min ladzati ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati jalalihi wa azamatihi wa ajaibi sun'ihi wa likulli dzalika sababun wahidun wa huwa annal ladzata naun minal idraki wal idraku yastad'i mudrakan wa yastad'i kuwatan mudrikatan famalam takmul kuwatu idrakihi lam yatasawwar minhu at-taladzudu fa kaifa yudriku ladzatat tu'umi min ladzatat tu'umi man faqata zauqa wa kaifa yudriku ladzatal alhani man faqata sam'a wa ladzatal ma'kulati man faqatal aqla wa kadzalika zauqus sama'i bil qalbi ba'da wusulis sauti ila sam'i yudraku bi khasatin batinatin fil qalbi faman faqadaha udima la mahalata ladzatahu wala alaka taqulu kaifa yutasawwaru al isku fi haqqillahi ta'ala hatta yakuna sami'u muharrikan lahu fa'lam anna man arafa waha ahabbahu la mahalata wa man ta'akkadat ma'rifatuhu ta'akkadat mahabbatuhu biqadri ta'akkudi ma'rifatihi wal mahabbatu idza ta'akkadat sumiyat iskon fala makna lil iski illa mahabbatun muakkatun muftiratun walidzalika qalatil arabu inna muhammadan qad asika rabbahu lamma ra'ahu yatakhala lil ibadati fi jabali khira'a wa'lam anna kulla jamalin mahbubun inta mudriki dzalikal jamal wallahu ta'ala jamilun yuhibbul jamala walakinil jamala ingkana bi tanasubil khilqati wa safa'il launi udrika bi khasatil basari wa ingkanal jamalu bil jalali wal azamati wa uluwir rubu wa uluwir rutbati wa husni sifati wal akhlaqi wa iratatil khairati likafatil khalqi wa ifadatiha alaihim alat dawam illa ghairi dzalik minas sifatil batinati udrika bihasatil qalbi wa lafdzul jamali qad yusta'aru aidan laha fayuqalu inna fulanan hasanun wa jamilun wala turatu suratuhu wa inna ma yu'na bihi annahu jamilul akhlaq mahmudus sifati hasanus sirati hatta qad yuhabbur rajulu bihadhihi sifati
al-batinati istighsanan laha kama tahubus suratu dhahiratu waqad ta'akkadu hadhil mahabbatu fatusama iskon wakam minal gulati fi hubbi arbabil madhahibi kasyafi'i wa malikin wa bi hanifata radhiyallahu anhum hatta yubdhilu amwalahum wa arwahahum fi nusratihim wa muwalatihim wa yazidu ala kulli asikin fil guluwi. Demikian pembacaan naskah atau teks kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 282 yang telah kami baca dengan seksama. Semoga apa yang kami baca nanti kami bisa mendapatkan pesan yang tersirat dalam teks ini. Sepertinya teks ini kalau kita pahami secara apa adanya, dari kalimat per kalimat susah untuk dicerna, bahasanya sudah lumayan cukup tinggi. Sebab itu nanti cara kami memahaminya adalah dengan cara penterjemahan bebas. Yang terpenting adalah kita bisa menangkap pesan-pesan atau makna yang tersirat daripada tulisan Imam Al-Ghazali ini. Kira-kira apa poinnya? Yuk, tetap bersabar, jangan kemana-mana, tetap belajar bersama dengan saya, Ustadz Montaha. Semoga berkah, amin. Cukup luas, cukup tinggi, penuh sastra, dan tentu kalau kita terjemah secara letterlek maka akan susah dimengerti oleh kita orang Nusantara. Sebab itu kami masuk pada pemahaman secara penterjemahan bebas ya. Yang penting kami bisa menangkap daripada maksud kandungan teks tersebut, apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 282, sebagaimana yang sudah kami baca sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa hukum mendengarkan nyanyian musik itu ada dua macam. Apa saja itu? Yang pertama, hukumnya adalah halal. Sedang yang kedua, hukumnya adalah haram. Jadi mendengarkan nyanyian musik menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam karya beliau adalah bahwa mendengarkan nyanyian musik itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nyanyian musik itu halal didengar atau haram didengarkan adalah tergantung pada niat dan pengaruhnya terhadap hati. Jika tujuan mendengarkan nyanyian musik itu adalah untuk memperkuat cintanya terhadap pasangan istrinya atau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendengar nyanyian musik dalam konteks ini hukumnya adalah halal dan bernilai ibadah. Namun sebaliknya, jika dengan mendengar nyanyian musik malah membuat hatinya membayangkan maksiat kepada wanita yang bukan istrinya, atau
membangkitkan syahwat, apalagi sampai melalaikan sholat, maka nyanyian musik dalam konteks ini hukumnya adalah haram. Bukan bernilai ibadah, tapi malah berdosa. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati yang bersih akan menjadikan nyanyian sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hati yang kotor akan menjadikan nyanyian musik sebagai jalan menuju maksiat. Beliau menggambarkannya dengan perumpamaan yang indah. Nyanyian musik itu ibarat pisau. Di tangan koki, pisau bisa menghasilkan hidangan yang lezat. Tetapi di tangan penjahat, pisau bisa melukai orang. Begitu pula nyanyian musik, semuanya bergantung pada niat dan pengaruh terhadap hatinya. Kenikmatan mendengarkan nyanyian musik yang bernilai ibadah itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak memiliki kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mengerti kenikmatan mendengarkan nyanyian musik sebagaimana orang yang tuli. Bahwa orang yang tuli itu dia tidak akan pernah bisa menikmati nyanyian musik. Atau orang yang kehilangan indera pengecap, dia tidak akan pernah bisa menikmati rasanya makanan. Manusia bisa mencintai sesuatu karena matanya melihat keindahan. Keindahan itu ada dua macam, yaitu keindahan lahiriah seperti wajah yang cantik, wajah yang rupawan, atau warna kulit yang indah yang dirasakan oleh mata. Dan keindahan batiniah seperti akhlak mulia, sifat yang baik, kemuliaan derajat, serta kepedulian kepada sesama yang dirasakan oleh hati. Jika seseorang sudah mengenal dan merasakan keindahan batin, maka cintanya dapat semakin kuat hingga menjadi cinta yang sangat mendalam. Bahkan seseorang bisa rela mengorbankan harta dan jiwanya demi yang dicintainya, sebagaimana kecintaan para murid kepada imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Maka mari kita menjaga pendengaran dari hal-hal yang mengotori hati dan mengarahkannya kepada sesuatu yang menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dan mengisinya dengan cinta yang tulus kepadanya. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, hukum mendengarkan nyanyian musik itu bergantung pada niat dan dampaknya pada hati. Jika musik menguatkan cinta kepada pasangan istrinya, membangkitkan rindu dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat hati semakin semangat beribadah, maka nyanyian musik dalam konteks ini adalah halal, bahkan bisa bernilai ibadah. Namun, jika musik menjerumuskan pada maksiat, membangkitkan syahwat yang terlarang,
atau melalaikan kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, maka nyanyian musik dalam konteks ini hukumnya adalah haram. Kenikmatan mendengar nyanyian musik yang bernilai ibadah hanya dapat dirasakan oleh hati yang hidup dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pendengaran harus dijaga dari hal-hal yang mengotori hati dan diarahkan kepada sesuatu yang menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pikir ini adalah poin-poin daripada pesan yang tersirat dalam apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 282, yang pada pokoknya, pada intinya adalah beliau punya pandangan bahwa mendengar nyanyian musik itu ada dua hukum kategori. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram. Itu adalah tergantung konteksnya, tergantung niatnya. Bagaimana, apakah dia berniat maksiat atau berniat semakin jauh kepada Allah. Tentu apabila berniat maksiat dan semakin jauh kepada Allah, itulah yang diharamkan, haram. Tetapi kalau untuk tujuan semakin malah rindu cinta dan lebih dekat kepada Allah, maka tentu mendengar nyanyian musik dalam konteks ini adalah dihukumi halal. Oke, mantap. Saya pikir itu semoga menambah wawasan kita dalam memahami syariat agama. Terima kasih. Wassalam dari saya, Ustadz Montaha.